Halo, hai kamu yang baik hati, selamat datang di channel Mari. Terima kasih banyak sudah mau ngeklik video ini ya. Sekarang tarikan kartu tarotnya untuk membaca kayak gimana sih sesungguhnya hubungan Sun Moon Rising Venus yang berada di Sagittarius dengan pasangan asmaranya ya. Namun sebelum Mari memulai tarikan kartu tarot ini, Mari ingatkan bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Sagittarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energi terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang kamu dengarkan di sini, oke? Baik, langsung saja. Situasi Sagittarius dengan pasangannya saat ini adalah di situ ada kartu dari The Devil. Kemudian di situ ada energi dari Queen of Swords. Oke, dan kemudian di situ ada energi dari The High Priestess, ya. Nampaknya ada seseorang yang lumayan kayak kepengen gitu ya. Kejelasan, pengen kejelasan. Ya, pengen kejelasan di sini. Karena belakangan situasi ini tuh sudah kayak udah ekstrim ya, sudah ekstrim di situ ketidaknyamanannya. Nah kayak gitu. Jadi kayak ini Mari lihat ya, pasangan Sagittarius mungkin lagi menunggu jawaban tentang masa depan relationship ini. Kayak gitu ya. Jadi nampaknya belakangan hari ini si pasangan Sagittarius menganggap aku terjebak, aku nggak bisa kemana-mana, gitu ya. Memang untuk saat ini aku telah terbiasa tanpa kamu, Sagittarius. Aku sudah mulai tidak tergantung banget sama kamu. Aku udah bisa mengorganisir kehidupan aku sendiri, gitu ya. Aku udah bisa fokus kayak gimana caranya aku ini bisa bermasa depan tanpa kamu, gitu. Tapi aku masih tetap butuh kalau kamu tuh ngomong sama aku, kalau kamu tuh nunjukin ya, ngasih tahu sama aku, nunjukin atau ngasih tahu sama aku ini siapa, kita ini apa, seperti itu ya. Aku siap menerima apapun jawaban dari kamu. Aku siap mau kamu perlakukan seperti apapun hubungan kita ini. Tapi enggak kayak gini caranya Sagittarius, gitu ya. Cara yang kamu lakukan sama aku hari ini, saat ini, belakangan ini tuh kayaknya nggak gentle banget kamunya. Ya, mungkin beberapa dari pasangannya Sagittarius ini, kok aku digantung gitu ya. Kok aku nggak dilepaskan. Mungkin ada kayak beban psikologis gitu ya. Ini ada beberapa yang kayak aku janda bukan, istri orang enggak juga gitu ya, atau sebaliknya gitu ya. Aku dibilang suami seseorang, suaminya kamu enggak. Dibilang aku duda, belum. Kayak kita. Aku butuh kalau kamu tuh speak up, kamu tuh ngomong, gentle kamu, sini kamu gentle, gitu ya. Tunjukkan kalau kamu tuh laki-laki. Atau sini kamu kan katanya wanita dewasa tuh, nggak kayak gini cara mainnya, nggak lari. Mestinya kamu tuh terang-terangan bicara sama aku. Apa rencana kamu di masa depan tentang relationship kita ini? Aku nggak mau menduga-duga. Aku mau kita ini lempeng jalannya ke depan. Kamu bebas, aku pun demikian bebas. Kalau sekarang psikologisku masih nempel sama hubungan kita ini. Aku kayak ngerasa aku tuh berada di garis abu-abu.
Dan jangan diperpanjang situasi ini. Jangan diperpanjang keadaan yang seperti ini. Gitu. Aku mau ringan di masa depan. Gitu ya. Kamu juga tidak terbebani. Aku nggak mau gara-gara hadirnya aku tetap ada di hidupnya kamu. Aku nih, kayak gimana bilangnya ya? Jangan gara-gara aku nih masih berstatus sebagai pasanganmu, lantas kamunya merasa berat, gitu ya. Kamu pun janggal langkahnya kamu ke depan. Aku pun demikian. Nah, seperti itu ya. Seperti itu energinya. Aku pun demikian di sini. Tapi beberapa ini ya, kalau mari lihat sebenarnya ikatan Sagittarius dengan si pasangan ini masih kuat. Walaupun kok nampaknya ada orang lain di sini ya. Ada person lain, mari lihat di sini. Ada orang lain yang hadir dalam relationship ini. Gitu ya. Nah, kalau Sagittarius, mari lihat energinya. Memang ini kehadiran dalam hidupnya si pasangan, mungkin ini sedikit sekali. Sedikit sekali. Gitu. Tapi ingat ya, ini energinya bisa bolak-balik ya. Ini bisa aja ternyata Sagittarius yang merasa si pasangan ini tuh kok kayaknya kamu effortless ya di hubungan kita. Karena ada Marila di sini kayak permainan, aku nggak akan ngasih kamu hal yang baik dengan mudah. Jadi di sini seperti ada yang kalau kamu mau bahagia ada syaratnya, ada syarat dan ketentuannya. Seperti ada yang energinya itu harus memohon dulu, gitu ya. Harus diminta dulu baru dikasih. Harus dimohonkan dulu, meraung dulu barangkali, gitu ya. Ngerendahkan diri dulu barangkali, baru bisa dapat apa yang diinginkan. Walaupun yang diinginkan itu tuh tahap yang sesuatu yang wajar gitu ya. Sebenarnya enggak usah diminta, dikasih aja karena itu hal yang memang wajib untuk dicukupin. Tapi permainan dalam hubungan ini enggak. Kalau enggak ngelakukan sesuatu, maka enggak bisa dapat. Seperti energi, kalau nggak transaksional namanya, itu namanya kayak harus memohon-mohon dulu, meminta-minta dulu, gitu ya, baru dikasih. Jadi akhirnya hubungan ini terasa agaknya sedikit rumit gitu ya, sedikit rumit di situ. Beberapa ada ini kalau hubungannya cinta segitiga ya kasusnya, nggak apa-apa kamu sama orang lain, tapi aku juga ada ya, dipertimbangkan juga ya. Nah begitu energi dari pasangannya Sagittarius tuh. Nggak apa-apa kalau kamu tuh sudah punya pacar lain gitu ya, tapi aku juga tetap ya. Nah, seperti itu. Jangan ditinggalin akunya ya. Ada keinginan demikian. Tapi ada yang kayak langsung cut habis saja sudah. Tak terima. Kamu mau memilih yang lain, monggo silahkan. Tapi
dengan kamu memilih yang lain, kamu ngomong langsung sama aku, kamu kasih itu surat cerai sama aku, misalnya kita ya, kamu balikin aku sama orang tuaku, silakan. Aku udah siap nih, menerimanya tuh udah siap. Nah di situ ya, daripada aku digantung seperti ini, daripada statusku nggak jelas seperti ini. Status yang nggak jelas ini bikin aku tuh capek. Ini nggak baik bagi pertumbuhan mentalku, spiritualku, bahkan bisa kena ke kesehatan tubuhku. Nggak mau aku, modelnya di situ. Jadi ini kayak yang walaupun ceritanya perpisahan, tapi sesungguhnya perpisahan itu seperti apa ya? Seperti sebuah peristiwa yang akhirnya bisa membawa hidup ke level yang lebih tinggi lagi. Setidaknya secara rohani, secara spiritual. Gitu. Karena ini beberapa karmic relationship, koneksinya ya karmik nih, ada hubungan karmanya di sini. Karmanya karma dari masa lalu, bukan karma karena aku menerima kamu maka kemudian tersakiti adalah bagianku. Enggak, itu ini ada cerita dari kehidupan sebelum Sagittarius bernama ini, si pasangannya bernama itu. Ada pertemuan sudah di kehidupan kapan gitu ya, di masa lalu gitu ya. Nah, di sini ceritanya ketemu lagi. Kayak gitu. Dan biasanya kalau ada hutang-hutangan di sini yang mau dibayar, memang apa tuh ya? Koneksinya tuh koneksi yang kuat, kenceng gitu ya. Ada bahagianya sekaligus ada pedihnya. Gitu dia kalau karmic relationship, sepemahaman Mari. Gitu ya. Happy-nya dan kepedihannya itu boleh dikata 50-50. Dan itu ngerasuk banget gitu ya. Happy-nya tuh ngerasuk ke dalam diri. Bahagia gitu loh. Bukan hanya sekedar gembira ya. Kalau gembira itu kan karena ada sesuatu dari luar diri. Gembira itu misalnya gara-gara dikasih ini, ada bentuk material atau ada yang men-trigger. Tapi kalau bahagia itu kayak kembang bunga yang indah gitu ya, alamiah gitu. Mekar di dalam diri, itu bahagia. Nah, itu yang ada terjadi di sini. Bahagianya dapet. Tapi kok sayatannya pun, pedih gitu ya. Sayatannya pun pedih sekali. Nah, Sagittarius ini kalau Mari lihat memang mencoba menghindari ya. Hanya sedikit gitu, hanya sedikit sekali dengan si pasangan. Dengan si pasangan ini. Mari rasa beberapa dari antara Sagittarius mulai melihat semakin adanya ketidakcocokan atau kayak semakin melihat bahwa ini tidak mungkin kemana-mana hubungannya gitu ya. Ini terutama kalau ceritanya masih pacaran, kayaknya nggak mungkin ini kemana-mana. Kemana-mana ini maksudnya Mari ke pernikahan. Hubungannya hanya intim, kuat, mesra, indah di beberapa waktu yang lalu. Hari ini dan besok lusa nampaknya memori indah di masa lalu tidak akan terulangi untuk hari ini dan di depan sana. Terutama kalau menceritakan tentang pernikahan. Bisa ini hubungannya hanya pernikahan spiritual. Pernikahan jiwa saja. Tidak jumpa dia. Dalam wujudan fisik. Tidak jumpa. Ada yang membatasi di sini. Ada seseorang yang membatasi di sini. Itu ya.
Ini bisa memang energinya pria, bisa juga energinya wanita, tetapi dia kenceng, maskulinnya itu kenceng. Jadi ada yang membatasi di sini. Apakah itu orang tua ya, emak gitu ya. Apakah ini istri juga bisa ya. Apakah ini suami juga bisa. Pacarkah juga bisa. Seperti itu. Dan kalaupun nggak ada orang yang membatasi di sini, kalau yang dilihat-lihat dari energinya Sagittarius, kalau untuk melepaskan diri, membebaskan diri dari batasan-batasan untuk bisa bersama dengan si pasangan, nampaknya dia nggak mau. Gitu ya. Ini bisa, soalnya ini bisa nyari-nyari alasan. Nyari-nyari alasan untuk bilang, nggak usah diperpanjang koneksi ini. Nggak boleh diperintim koneksi ini. Nah, kayak gitu ya. Nggak bisa diperpanjang, nggak bisa diperintim. Kalau hanya sebatas kekasih, aku mau. Kalau ini ceritanya pacaran. Kalau hanya sebatas kekasih, oke, ready, siap. Tapi sebagai orang yang kamu andalkan, sebagai suami yang bertanggung jawab untuk kamu, sebagai bapak bagi anak-anakmu, mikir. Sagittariusnya mikir di situ. Sebagai seseorang yang akan mendampingi kamu di meja altar untuk menerima sakramen pernikahan, aku belum. Nah, kayak kita dia ya. Sebagai orang yang akan mengantar mahar untuk orang tuamu atau menerima mahar dari kamu, aku belum siap. Aku nggak mau. Bahkan di sini ada yang bilang aku tuh nggak mau ya. Energi dari Sagittarius. Aku nggak mau di sini. Tapi itu tadi, nggak mau tapi tetap sama ini, bareng ini kalau mari lihat. Makanya ini ini koneksinya tuh lebih kuat secara spirit, secara jiwa. Seperti itu ya. Walaupun Sagittarius di sini lari kabur pergi, tapi ndak akan jauh-jauh ini larinya. Tetap ini koneksi-koneksikan ada tuh kabur lari, cut semua habis. Ada kayak gitu kan, sampai seumur hidup nggak nampak-nampak lagi, nggak ketemu lagi, nggak tahu-tahu lagi kabar-kabarnya kayak gimana. Kan ada gitu perpisahan ya. Hidupmu, hidupku. Kalaupun bertemu-temu di situ, tapi nggak ada bisnis sama sekali lagi. Ada yang kayak gitu ya, bener-bener clean. Perpisahan itu ya bener-bener clean. Nggak ada lagi sambungan-sambungan. Nggak ada lagi urusan bisnis apapun, urusan tetek bengek anak kah apalah gitu ya. Tapi hubungan ini tidak demikian adanya. Mau jatuh di sini perceraian ya. Pembatalan pernikahan dari pengadilan. Tapi ini akan tetap ketemu ini. Nggak ketemu 1-2 tahun, tahun ketiga akan ketemu. Pasti ketemu aja. Nggak benar-benar selesai koneksi ini. Nggak benar-benar selesai. Status boleh selesai. Yang satu di sudut dunia sebelah mana, yang satu di sudut dunia sebelah mana. Tapi ikatan batin kenceng ini. Kuat ini ikatan batinnya. Itu ya. Salahnya memang ini karmic relationship-nya di twin flame. Memang twin flame agak sulit itu untuk bersama. Kalau dia tadi soulmate, bisa dia nyatu, dia sevibrasi tuh badan gitu ya. Gelombang badan itu bisa sevibrasi. Tapi kalau dia twin flame, ini nih yang agak-agak repot nih. Nah, di situ ya. Tidak memaksakan, tapi tidak memaksakan untuk bersama, tetapi juga tidak bisa sungguh-sungguh untuk selesai.
Itu dia model koneksi ini. Gitu ya. Secara fisik bisa tidak mengupayakan. Namun secara jiwa ini manggil-manggil, ini kuat ini manggil-manggilnya. Kadang-kadang manggil-manggilnya itu dengan cara menghadirkan kesedihan. Gitu ya. Di dunia nyata itu, di dunia fisik itu tuh bisa kayak ada yang satu dirugikan, ada yang satu dimenangkan, ada yang satu dikalahkan, ada satu yang diuntungkan. Gitu ya, ada masanya seperti itu. Kalau nggak Sagittarius yang rugi gara-gara si pasangan yang rugi gara-gara Sagittarius. Namun bisa juga setelah kemalangan yang datang, ya, kesedihan yang datang, peristiwa yang buruk yang terlihat, habis itu besoknya berganti. Ada lagi yang indahnya yang datang. Ngono Gitu aja itu. Jadi bisa sekian bulan seperti dua orang yang gak saling kenal. Bisa lupa ini. Tapi 3 bulan diam gitu ya, lupa. Bulan keempat bisa ingat. Minimal ingat, walaupun di situ nggak ada yang, hey halo kamu apa kabar. Tapi kayak ada dorongan kuat banget gitu ya. Seperti merindukah gitu ya, atau seperti membenci gitu ya. Teringat kembali luka gitu ya, membenci gitu. Brengsek kamu gitu ya. Ada ujar-ujarnya kayak gitu, kayak mau sumpah serapah tuh bisa ada. Tapi habis dari situ hilang lagi, netral lagi rasa itu. Kemudian kenceng lagi, aku cinta kamu, aku sayang kamu, aku kangen kamu. Nah, kayak gitu ya. Ada ujar-ujar, bisa sampai nangis-nangis. Tapi habis dari situ flat lagi. Gitu-gitu aja ini nanti untuk di masa depan gitu ya. Nah, kalau di masa sekarang ya itu tadi, walaupun di situ pasangan Sagittarius kepengen, udah kamu mendudukkan aku tuh di mana nih? Di dalam rumahmu kah? Di dalam hatimu kah? Atau di mana ini sekarang? So, siapa aku gitu. Aku nggak mau ada beban di sini. Tapi kalau untuk melangkah begitu saja dari kamu, kayak terasa kurang pas. Maunya itu kamu yang ngasih tahu, bunyi sama aku. Apalagi kalau Sagittarius belakangan ini tuh udah ngeblokir gitu ya. Udah ngeblokir habis nih. Udah ngeblokir habis gitu ya. Udah mencoba untuk menghindari bersembunyi gitu ya. Itu bikin si pasangan justru kayak ngerasa, aduh ini kayak gimana ini, nanti ditinggalin salah, nggak ditinggalin laku ini siapa. Nah, kayak gitu. Ada dilema yang ingin dipecahkan, ada yang tidak diketahui yang ingin dijawab, ada yang abu-abu yang pengen dikasih tahu ini hitam ini putih. Kayak gitu ya pasangan Sagittarius. Oke, baik ya. Mungkin itu ajalah dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Jadi kondisinya di sini kuat mengikat, namun kok kayaknya di situ besar cinta yang datang, tapi sekaligus besar rasa pedih yang ditanggung gitu ya. Oke, itu aja dulu. Moga-moga yang Mari sampaikan mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.